selamat pagi adik-adiknya Santo dan Bosco Patri. Ya, kita bertemu lagi di sekolah minggu online bersama Kak Tuti dan Kak Eden. Ya, hari ini sekolah minggu online kita bertema saling mengasihi satu sama lain. Ya, baiklah, sebelum kita berkegiatan hari ini, mari kita berdoa dulu dan akan dipimpin oleh Kak Tuti. Oke, adik-adik, sebelum kegiatan kita berdoa terlebih dahulu, mari kita ambil sikap berdoa. Demi nama Bapa, demi nama Putra, dan demi Roh Kudus. Amin, amin. Tuhan Yesus yang Maha Kasih, syukur dan terima kasih kami panjatkan kepadamu karena kasih karunia yang telah Engkau berikan kepada kami semua. Tuhan telah memberi kami rahmat kesehatan, keselamatan, sehingga pagi hari ini kami bisa mengikuti sekolah minggu secara online. Berilah kami rahmat bimbingan dalam kegiatan pagi hari ini, dari awal, pertengahan hingga akhir nanti, sehingga apa yang diberikan, materi yang diberikan oleh kakak-kakak akan bisa kami serap, akan bisa kami laksanakan dalam kehidupan kami sehari-hari. Beri pula kami rahmat untuk saling mengasihi satu sama yang lain, baik di dalam keluarga, di dalam sekolah, di dalam lingkungan, dan di dalam masyarakat. Karena semua kasih-Mu, sehingga kami bisa melaksanakan ini dengan penuh sukacita dan penuh dengan kebahagiaan. Ya Bapa, kami juga mohon kepadamu, dampingilah kakak-kakak pembimbing, berilah mereka rahmat kesehatan pula, sehingga bisa membimbing kami di dalam kegiatan pada hari ini. Semuanya kuserahkan kepadamu hanya dengan perantaraan Tuhan kami Yesus Kristus. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Santo dan Bosco, doakanlah kami. Amin. Demi nama Bapa, demi nama Putra, dan demi Roh Kudus. Amin, amin. Nah adik-adik, setelah kita berdoa, mari kita bangkit berdiri untuk memuji, memuliakan nama Tuhan yang bersama-sama menyanyi dalam Yesus kita bersaudara. Oke? Ya, kita siap bersama-sama. Dalam Yesus Saudara
Yohanes, "Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasih-Ku itu. Jikalau kamu menuruti perintah-Ku, kamu akan tinggal di dalam kasih-Ku, seperti aku menuruti perintah Bapa-Ku dan tinggal di dalam kasih-Nya. Semuanya itu Kukatakan kepadamu, supaya sukacita-Ku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Inilah perintah-Ku, yaitu supaya kamu saling mengasihi, seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku, jikalau kamu berbuat apa yang Kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah Kudengar dari Bapa-Ku. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam nama-Ku diberikannya kepadamu. Inilah perintah-Ku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain." Demikianlah sabda Tuhan. Selamat pagi adik-adik, kita berjumpa kembali dalam sekolah minggu online pada hari ini. Hari ini suster akan membawakan renungan dari Injil Yohanes bab 15 ayat 9 sampai 17. Setiap orang butuh dikagumi. Kita butuh dicinta, dipelihara, butuh dijaga, disembuhkan, dan dikasihi. Kita juga dimengerti, ditolong, diakui, disambut, dan dihargai. Kita juga butuh dibimbing, dihibur, diarahkan, dan diberi kebebasan. Semua itu merupakan kebutuhan dasariah kita. Untuk memperoleh semuanya itu, Allah menyapa kita dengan mengingatkan kita lewat firman-Nya hari ini. Untuk tetap hidup dalam kasih Allah. Bagaimana sikap orang yang hidup dalam kasih Allah itu? Dalam Injil hari ini, Yesus memberi perintah untuk saling mengasihi. Tuhan lebih dahulu telah mengasihi kita. Setiap orang yang hidup dalam kasih berarti meyakini dan mensyukuri kasih Allah yang telah kita terima dan kita alami. Seturut dengan itu, kita juga dituntut untuk meneladani kasih Allah tersebut dengan mengasihi sesama kita. Melakukan kasih memang tidaklah semudah mengatakan dan seindah mengungkapkannya. Namun, kasih membutuhkan hati yang tulus dan menuntut pengorbanan yang bukan segampang yang kita bayangkan. Yesus mengajarkan kasih yang sesungguhnya, yakni kasih sejati. Kasih sejati adalah kasih yang tak bersyarat. Kasih sejati adalah sifat inti Allah, karena Allah adalah kasih. Kasih sejati bukan sekedar sebuah gerakan hati yang lahir dari perasaan, melainkan gerakan kehendak pilihan yang sengaja dilakukan. Kasih yang berhubungan dengan ketaatan dan komitmen.
dan tidak selalu dengan perasaan dan emosi. Mengasihi seseorang adalah menaati Tuhan dan perintah-Nya. Demi kebaikan orang lain, mengupayakan berkat dan keuntungan orang lain untuk jangka panjang. Sikap seperti inilah yang semestinya dimiliki setiap orang yang percaya kepada Yesus. Di tengah zaman dan situasi seperti sekarang ini, kecenderungan manusia hidup egois, mementingkan diri sendiri, mau menang sendiri, dan sebagainya. Melalui media massa seperti televisi, koran, dan sekarang HP, di setiap tayangan dan berita menyoroti tentang korupsi, tindakan kekerasan, pembunuhan, ketidakadilan, dan sebagainya. Dari situ kita melihat bahwa kebanyakan orang ini kehilangan hati nurani untuk berbuat baik, apalagi yang disebut dengan kasih, seakan-akan merupakan suatu kebodohan dan hanya sebatas obrolan doang. Kondisi seperti ini sudah menjadi kenyataan yang kita hadapi. Bagaimana kasih itu dapat kita wujudkan? Sadar kita atau tidak sadar, setuju atau tidak setuju, Yesus memerintahkan kita untuk mengasihi dan tinggal di dalam kasih-Nya. Tuhan mengasihi kita sebagaimana kita juga harus mengasihi sesama. Allah memberikan berkat bagi setiap orang yang mengasihi sesamanya. Yesus menjanjikan berkat bagi setiap orang yang mengasihi sesamanya. Yang pertama, kamu akan menjadi sahabatku, bukan lagi hamba. Orang yang menjadi sahabat Yesus adalah orang yang telah menerima karunia daripadanya. Tuhan adalah sahabat yang selalu hadir, menyertai kehidupan kita, menguatkan, memelihara kehidupan kita. Yang kedua, kita dipanggil untuk menjadi pelayan, mau melayani dalam keterbatasan, ketidakberdayaan, ketidaksempurnaan. Kita dilayakkan, dipilih, ditetapkan, dan dipercayakan oleh Yesus untuk melakukan perintah-Nya. Menjadi saksi Tuhan, mengabarkan kabar baik, dan menghasilkan buah yang baik. Kita akan diberkati. Yesus mempercayakan hidup kita untuk menjadi berkat bagi orang lain. Orang yang mendapat kebahagiaan sejati adalah orang yang dapat membahagiakan orang lain. Adik-adik yang terkasih, mari dalam kehidupan kita harus saling mengasihi. Contohnya, kalau misalnya di sekolah atau dimanapun kita tidak memilih-milih teman, ya saya memilih dia karena dia baik dengan saya. Makanya firman Tuhan hari ini mengajak kita untuk saling mengasihi. Marilah kita hidup dalam kasih Allah dan menjadi pelaku kasih Tuhan untuk mengasihi Tuhan dan juga mengasihi sesama kita. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Berkah dalam. Setelah kita mendengarkan bernyanyi bersama, berdoa bersama, mendengarkan kitab suci dan renungan,
kita akan melakukan dengan kegiatan, yaitu membuat slide card. Bahan yang kita butuhkan: kertas Duplo warna putih, warna ungu, warna merah, dan warna yang disuka. Kertas panel, kain panel lah, ada gunting, ada lem, ada cutter, penggaris, pensil atau pulpen. Langkah-langkahnya kita ukur. Panjangnya 22 cm, lebarnya 4,5. Lalu kita gunting. Kita lipat jadi 2. Kemudian kita ukur titik 1,5. Yang ke bawah, yang dari bawah juga 1,5. 1,5. Yang kanan 2 cm. Yang kanan 2 cm. Yang dari bawah juga 2 cm. Sudah. Kemudian kita tarik dari kiri ke kanan bisa, dari kanan ke kiri bisa. Kalau sudah berbentuk kotak, kita cutter, tapi kita bisa minta bantuan, bisa kakaknya, bisa mamanya, bisa bapaknya. Sudah. Terus kita membuat kertas yang warna lain, yaitu kita membuat warna yang putih. Kita membuat ukuran panjang 10. Kita membuat 10 cm saja. Yang ke bawah 4,5. Kita garis. Nah, kita gunting ya. Kita gunting, kita tempelkan yang dari dalam. Kemudian kita lem. Ini sudah. Berarti kita membuat yang kecil. Yang kecil tadi untuk menarik ini. Kita gunting. Kita gunting. Kita membuat hatinya dari kain panel tadi, membuat ukuran. Kemudian kita gunting. Sudah jadi, kita belah jadi 2, bisa disiksak.
kita gunting. Kita gunting sudah jadi 2. Di potongan yang satu kita tempelkan sebelah kanan, terus yang satunya lagi sama yang tadi kecil dimasukkan di dalam, ditempelkan yang satunya lagi, terus kita tunggu sebentar. Jadi kita tarik begini kan bisa jadi. Sudah itu kita tulisi dengan tulisan I love you. I love you. Jadi kita tarik begini, bisa tarik gini, bisa kelihatan tulisannya begini adik-adik. Demikianlah cara pembuatan, dan bisa adik-adik coba di rumah. Ini yang contohnya yang sudah kita buat, jadi kita 2. Selamat mencoba, berkah dalam. Halo adik-adik Via Santo Don Bosco Pati. Nah, setelah adik-adik bertemu dengan kakak-kakak pendamping lainnya dalam acara pembuka, pembacaan kitab suci, kreativitas. Nah, di kesempatan ini adik-adik bertemu dengan Kak Beata di kegiatan penutup. Kak Beata akan mengajak adik-adik untuk berdoa dan bernyanyi, ya. Tapi sebelumnya kakak mengingatkan adik-adik bahwa renungan hari ini mengajak kita semua untuk saling mengasihi satu sama lain. Ya, kita tidak boleh membeda-bedakan orang-orang yang ada di sekeliling kita. Contohnya dalam berteman, kita tidak boleh memilih-milih yang kaya maupun yang miskin, atau yang cantik maupun yang jelek. Ya, semua di mata Tuhan itu sama. Ya, jadi adik-adik kita dalam menjalani kehidupan harus hidup saling mengasihi. Nah, sebelum kita menutup kegiatan sekolah minggu online kita pada hari ini, kakak juga mengingatkan adik-adik harus tetap rajin berdoa, ya, rajin berdoa, membaca kitab suci, dan rajin mengikuti sekolah minggu online, ya, di setiap minggunya. Nah, marilah sebelum kita menutup kegiatan kita bersatu dalam doa. Demi nama Bapa, demi nama Putra, dan demi Roh Kudus. Amin, amin, amin. Tuhan Yesus, terima kasih buat berkat yang masih dapat kami rasakan hingga pada saat ini. Kami telah selesai mengikuti acara sekolah minggu online kami. Kiranya Tuhan, apa yang telah kami dengarkan hari ini dapat kami laksanakan dan kami terapkan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami akan berusaha untuk menjadi anak-Mu yang saling mengasihi satu sama lain tanpa membeda-bedakan. Berkati kami Tuhan di kegiatan kami selanjutnya. Terima kasih Tuhan. Amin. Santo Don Bosco, doakanlah kami. Amin. Demi nama Bapa, demi nama Putra,